Halo, hai semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jumpa lagi dan teman-teman semuanya, bacaan ini seperti biasa bersifat general reading dan fun reading ya. Bisa resonate, bisa juga enggak, bisa juga energinya vice versa. Kebolak-balik ya teman-teman ya. Oke, kita lihat ini adalah perasaan seseorang yang saat ini teman-teman mungkin lagi kepikiran orang ini. Yuk kita lihat ya, seperti apa pikiran dia saat ini ke kamu. Ada Four of Pentacles, lalu ada Five of Pentacles ya, ada Nine of Cups, ada Five of Swords, As of Swords, dan Six of Swords. Di bottom of the decknya kita dapat Eight of Wands. Oke, seseorang ini orang yang udah lost kontak ya sama kamu, tapi bukan karena lost kontak ini bosen atau memang kalian ini ada perkelahian, asik, ada permasalahan, bukan ya, tapi memang ini sengaja perginya, aku melihat sengaja pergi energinya begitu. Entah dia atau kamu di sini mungkin salah satu di antara kalian, dan aku lihat ini energi dia ya, dia udah punya anak gitu loh ya, makanya dia memilih untuk pergi meninggalkan kamu. Selama dia pergi meninggalkan kamu, tidak berkomunikasi, tidak berkabar lagi, intinya seperti itu. Saat-saat ini, terakhir-terakhir ini ya, energi dia ini lagi sering banget mengenang masa bersama dengan kamu ya. Hubungannya mungkin kamu sama dia pernah menikah ya, atau memang di sini hubungannya sudah sangat lama menjalin eh, kisah asmara ya. Namun yang terjadi adalah dalam perjalanannya ada sesuatu hal yang membuat hubungan ini sering banget ada permasalahan, yaitu dalam hal komunikasi nih. Awalnya mungkin dari komunikasi nih jarang ada ini ya, kejelasan. Terus kalian juga di sini LDR, terus juga dipenuhi dengan perasaan rindu gitu. Rindu yang sangat mendalam dan susah bertemu. Itu yang aku lihat. Di sini terhalang semuanya karena memang dia sudah memiliki pasangan tuh. Dia udah punya pasangan ya guys ya. Makanya ini yang membuat dia ini bingung ya di dalam hubungan ini. Tapi sebenarnya dia seperti apa sih perasaannya sama kamu ya, dan kondisinya kalian seperti ini. Sekarang sudah saling menjauh ya. Tetapi selama dia menjauh dari kamu ini, dia sayang, masih punya perasaan, sering kangen sama kamu. Dia memang terlihat cuek, tapi sebetulnya nggak cuek. Perhatian, dia selalu memperhatikan kamu loh, gitu. Belakangan ini nih sering mampir mungkin di akun media sosial kamu. Ya, kecarian loh. Dia lagi kangen banget di sini. Semenjak perpisahan itu hatinya bener-bener kayak nggak tenang banget ya di dalam batinnya. Kamu memutuskan dia atau memang dia yang memutuskan untuk pergi ya, karena dia mungkin sudah punya keluarga. Kamu mungkin memutuskan secara sepihak ya, dia mungkin masih belum menjawab, atau dia memang dalam keadaan marah gitu, emosi gitu. Kamu pergi begitu aja, tapi sampai detik ini dia masih khawatir dengan keberadaan kamu. Dia nggak mencoba mencari kamu atau seperti apa. Yang aku lihat di sini ya, dalam waktu dekat ini mungkin dia mencari kamu, karena di sini kita dapat kartu yang elemen buminya terlalu apa ya, kalau kataku bilang dia kayak terbelenggu dengan persoalan dirinya gitu ya. Ada keinginan untuk bergerak menuju ke arah kamu, tetapi ada sesuatu hal yang membuat dia ini kayak menyudahi langkahnya ke kamu. Ya, mungkin ini karena ada situasi finansial kah, atau memang dia kurang baik di dalam pekerjaannya kah ya. Jadi dia memutuskan untuk fokus kembali konsentrasi pada finansial atau karir gitu ya. Yang aku lihat seperti itu. Tetapi
dia lakukan saat ini selama kalian berpisah, selama kalian tidak saling kabaran lagi, dia ngahulang baik itunya. Jadi kayak nggak pernah bisa itu ya buat energi, nggak bisa fokus untuk bersenang-senang lah intinya gitu ya. Melupakan kamu tuh, ditinggalin sama kamu kan harusnya senang, bahagia, energi gitu ya. Tapi dia enggak gitu, kepikiran terus apa sih, ngapain sih gitu ya, apa yang sedang kamu alami, dia juga kepingin tahu gitu, kepingin ada komunikasi, tetapi ya semua ini dia kayak canggung atau seperti gini, memulainya seperti apa, harus ngomongnya dengan cara bagaimana nih gitu ya, bicara dengan kamu. Ada hal yang membuat dia itu mager untuk tidak melakukan apa-apa ke kamu. Ini mungkin atas keputusan terakhir dia dan kamu berpisah, ya mungkin melalui komunikasi langsung atau pertemuan atau mungkin melalui WhatsApp mungkin, chat mungkin ya. Ada beberapa mungkin poin yang tertarik, poin yang menjelaskan dengan gamblang bahwa perpisahan ini diakibatkan karena ABCD gitu. Dari situ dia mungkin mager untuk melakukan satu pergerakan ke kamu yang mungkin ini juga membuat kamu berpikir orang ini nggak mungkin punya perasaan sayang, nggak mungkin punya perasaan rindu ke kamu. Tetapi bukan karena hal tersebut ya, bukan karena persepsi kamu, pandangan kamu, atau hati nurani kamu yang berkata begitu, tapi pada kenyataannya dia ini berpatokan kepada mungkin terakhir kamu bagaimana cara berpisahnya dengan dia, ini yang menyebabkan dia mager nggak ngelakuin sesuatu hal ke kamu. Oke guys, jadi begitu ya. Dia mager ini karena memang lagi ngurusin urusannya dia gitu ya, dan dia juga mungkin kepikiran kamu karena kamu di sini mungkin ya pegang harta karun. Enggak ya, lebihnya gini, kamu punya sesuatu yang istimewa, itu yang menyebabkan dia ini masih ingin bertahan di hubungan dengan kamu, itu yang sebetulnya dia masih ingin bertahan berhubungan dengan kamu, masih ingin menjalani sebuah hubungan yang lebih lagi dengan kamu, dia masih pingin lama lah intinya seperti itu. Dan dia memang perasaannya sekarang tidak bisa berbuat apa-apa sih gitu ya, nggak bisa ngelakuin apa-apa karena dia juga tahu kamu yang meminta mungkin perpisahan ini, atau memang keadaan kondisi dia yang membuat kamu tidak nyaman di dalam hubungan ini gitu ya. Dan sebenarnya perasaan dia di sini bener-bener kayak kalut ya, kalut banget. Kamu pergi tinggalin dia di saat dia banyak masalah. Kamu membiarkan dia di saat dia harus bertempur dengan problematika dalam kehidupannya dia. Banyak sekali. Mungkin kamu sudah banyak tahu, sudah banyak berita yang dia sampaikan ke kamu tentang apa yang sedang dia alami. Dan mungkin kamu tidak mau terkontaminasi ya dengan masalah-masalah yang dia hadapi. Makanya kamu kayak menjauh untuk pergi meninggalkan dia. Ya, dia berpikirnya mungkin kamu merasa terluka, sakit hati karena kejadian di masa lampau, karena mungkin masalah yang pernah terjadi yang sudah terlewati lama, tapi sama kamu teringat lagi dan kamu mengingatkan kejadian itu kepada dia, sehingga dia di sini kayak ngerasa memang salahnya dia ya gitu. Dan mau menghadapi kamu dia masih takut gitu ya, dia masih takut untuk bertemu dengan kamu, dia masih kayak ragu banget gitu untuk merayu kamu atau ya intinya mau minta maaf lah gitu, tapi dia tidak ada keberanian gitu, nggak ada beraninya ini karena mungkin dia udah capek gitu ngomong sama kamu ya. Ini yang aku lihat ya, ada sepertinya kamu udah ngerti lah masalahnya dia itu apa gitu, jadi dia nggak mau ngasih tahu lagi ke kamu. Terus pada saat kamu mengingatkan tentang kejadian yang pernah terjadi di masa lalu, ya dia udah males, mager gitu ya, mager kalau itu terus yang diperdebatkan gitu ya. Jadi dia udah nggak tahu lagi mau cari jalan seperti apa, jadi dia menenangkan diri sekarang ini ya. Dan dia juga masih kalut perasaannya dan juga pikirannya masih terus tertujunya ke kamu terus ya. Dia di sini banyak pikiran teman-teman, kadang pingin ngalah gitu ya untuk melakukan kontak duluan ke kamu, tapi juga kadang dia punya perasaan benci. Jadi berubah-ubah dalam waktu 24 jam itu ya, nggak selalu senang, sayang, kangen, tapi juga kadang kesel, kadang
emosi gitu, tapi nanti balik lagi dia kangen ya dengan perhatian kamu, dengan juga ya yang aku lihat ya teman-teman ya, dia di sini sih masih kepingin ngejalin hubungan sama kamu dan dia kepingin balik lagi lah kamu ke dia gitu. Intinya perasaan dia saat ini nggak akan bisa dan nggak akan bisa ngelupain kamu dan nggak akan ngebiarin kamu ini pergi gitu loh. Dia mau ngedapetin kamu lagi, tapi untuk saat ini dia masih mager. Bukan karena ini ya tidak cinta ya, sekali lagi ya, bukan karena dia, karena di sini kalian tuh jauh gitu, LDR gitu, jaraknya jauh, dan di sini dia pengen naklukin kamu lagi dan dia harus dapetin kamu lagi gitu ya. Cuman di sini memang keadaan dia lagi kurang sehat gitu secara finansial, atau memang lagi memfokuskan diri untuk perbaikan finansialnya dia ya. Ini yang lagi dalam keadaan kalut si orang ini. Oke guys, kita lihat ya, akan seperti apa hubungan kamu dan dia nanti. Kita lihat akan seperti apa hubungan kamu dan dia nanti. Ada snack mah jajanan ya. Oke, ada bear, ada book, key, tuh kan, ya kan, ada moon dan dog. Jadi perpisahan ini ya, perpisahan yang terjadi, atau dia menganggapnya ya udah kalian sekarang udah masing-masing gitu, tapi dia nggak akan melepas kamu, belum bisa. Secara energi nggak bisa, dia punya banyak masalah dan tempat solusi terbaik gitu ya dari setiap masalahnya dia ini, dia selalu cari kamu gitu, bukan mencari finansial, bukan pingin dibantu, tapi memang kalau sudah ketemu sama kamu tuh bawaannya tuh adem gitu ya, kayaknya enak gitu, apa-apa tuh kayak gampang dilewati kalau udah ketemu kamu, bercanda sama kamu, atau mungkin sekedar sharing by phone ataupun chat ya. Karena energinya yang aku lihat di sini kalian memang nggak bisa, walaupun masing-masing sekarang hidupnya, dia ini bakal terus nyari kamu. Ini bakal dia apa ya, kayak kejar terus, bukan kejar untuk didapatkan jadi pasangan ya, tapi kamu tuh nggak boleh lepasin dia gitu, intinya kamu nggak boleh ngelupain dia gitu. Di sini memang ada usaha dia sih buat pingin kamu jadi teman hidupnya ya, buat mendampingi dia. Tapi kalau dia di sini sudah memiliki kisah masa lalu, belum selesai dengan orang masa lalu, di sini mungkin akan jadi penghambat kamu dengan dia gitu. Makanya di sini kamu menjaga jarak sama dia, padahal kamu juga di sini sayang, dan aku lihat juga dia udah nggak bisa kemana-mana ya, udah terkunci hatinya sama kamu gitu ya, udah kamu yang milikin gitu. Intinya dia nih ngerasa bukan pingin finansial, bukan pingin hidup mewah gitu ya, pingin segala sesuatunya terpenuhi, tapi udahlah capek gitu ya. Dia intinya pinginnya sama kamu. Memang di sini mentalnya dia ini orangnya banyak kayak sering ngambil keuntungan, itu mungkin ya yang teman-teman tarik energinya dari dia. Ngerasanya apa-apa tuh dia kepinginnya dibantuin, pinginnya dikasih, tapi dia sama kamu nggak bisa. Bukan, memang keadaan dia kayak gitu guys ya. Sebetulnya kalau dia pun sama stabil kehidupannya, finansialnya, karirnya bagus, mungkin juga kamu akan diberikan apa ya, kenikmatan hidup gitu loh. Di sini memang dia pada saat berjumpa dengan kamu memang dalam keadaan kayak gini ya, kurang bagus lah. Tapi nggak buruk-buruk amat hidupnya, bagus, cuman nggak bisa nyenengin kamu di hal materi, dan juga jarangnya dia berkomunikasi gitu. Itu yang menyebabkan perselisihan, dan kamu awalnya nggak memahami bagaimana posisi dan kondisi dia, pada akhirnya udah keterlanjuran nih jadi jalannya seperti ini ya. Ya, apa ya, kalau kamu dari awal udah melihat dia seperti itu, dan akan terjadi sesuatu kah ke depannya kalau posisi dia seperti itu, ya memang ini yang akan terjadi gitu ya. Banyak konflik, ketidakpercayaan itu muncul, tapi di diri dia di sini nggak bisa move on dari kamu energinya. Selalu saja kecarian kamu, dia udah tahu gitu ya, udah tahu kamu seperti apa kerasnya, kamu seperti apa susahnya ya. Dia juga ngelihat kamu
selain punya sisi yang baik, sisi romantis, sisi gairah, tapi juga kamu mempunyai sisi yang negatif yang menyebabkan dia juga susah banget untuk meluluhkan hati kamu, susah banget buat ngedapetin kamu hanya dengan rayuan atau mungkin dengan perhatian yang bisa dia kasih selain materi gitu ya. Kamu bukan orang yang dia anggap mungkin dia minta maaf, dirayu, disayang, terus baik, enggak. Sisi buruk kamu juga ada, kamu keras kepala juga iya, kamu juga memang sosok pemimpin juga iya. Jadi nggak bisa gitu loh ya, nggak bisa dia itu menyetir kamu. Jadi dia tahu siapa kamu, makanya di sini dia kayak banyak sabar gitu ya. Nanti waktunya juga kamu pasti balik lagi ke dia. Dia ngerasa kamu bakal nerima lah kondisi dia seperti ini, dan dia juga nggak menutup ya cinta dengan kamu. Dia udah tahu siapa kamu, udah tahu lah luar dalam, jadinya dia sangat nyaman bersama dengan kamu. Nyaman di sini bukan berarti dia harus selalu bersama dengan kamu ya, tapi nyaman dengan kamu di sini dia nggak pernah bisa loh lepasin kamu, bahkan move on gitu ya. Bahkan kalau mungkin dia sudah punya pasangan pun, dia akan selalu cari kamu untuk berbagi cerita, berbagi sesuatu yang dianggapnya memang cuman kamu yang bisa menyejukkan, yang bisa mengurai semua permasalahan kehidupan dia. Bukan karena kamu punya sesuatu yang berlebihan dibandingkan dengan dia, bukan, tapi memang dia udah kenal aja siapa kamu, dan di situ dia bisa dapat manfaat gitu, bukan dimanfaatin kamunya, tapi dia sendiri mendapatkan pengetahuan, mendapatkan apa ya, cahaya gitu, mendapatkan banyak ilmu gitu dari kamu. Ilmu ini bukan tentang hal yang dibilang gaib atau kesaktian ya, tapi tentang pelajaran hidup, banyak diambil dengan memang apa ya, kamu ini orang yang sangat punya intinya orang yang sangat punya pemikiran yang bagus gitu, pandangan hidup yang bagus, yang bikin dia ini ya melek gitu akan kehidupan gitu ya. Dia salah mungkin dari awal, dan kamu juga penerapan komunikasinya dari awal nggak ngerti gitu ya, kalau bakal ngalamin hal seperti ini. Jadi kamu lebih bawel, banyak curiga, banyak cemburu, akhirnya tumbuh komunikasi yang tidak baik gitu ya, labil di kamunya juga ya. Dan dianya juga mungkin serba salah, dan keluar etika kurang baik dari dianya muncul. Jadi kamu pun memunculkan hal yang kurang baik, dia pun juga memunculkan hal yang sama seperti kamu. Pada saat dia sudah rilis dengan sikap-sikap buruknya, dia mulai menerima kamu, menerima hujatan kamu, menerima penghinaan kamu. Ya, dia sabar supaya apa? Bisa kembali lagi gitu ke kamu, dan dia sadar bahwa kamu pasti akan balik lagi ke dia. Yang dia rasa ya, dia masih memiliki kayak ada ikatan batin loh, dia ngerasa kamu tuh bakal balik, bahkan dia mimpin kamu gitu ya, bahkan dia sering menghayalkan kamu, atau mungkin akhir-akhir ini atau belakangan ini baru saja masuk dalam mimpi dia ya. Mimpinya berkesan, bikin dia sekarang jadi sedih ya. Yang tadinya dia mulai kayak ya udah tenang aja, kamu nggak bakal kemana, tiba-tiba dimimpiin kamu jadi kangen ya, kangennya semakin dalam. Jadi kayak aduh kok gini banget gitu ya, udah memasrahkan, udah nggak memperdulikan kamu gitu. Intinya kamu mau kemana ya silahkan, tapi dia juga nggak bakal bisa dilarang untuk ngehubungin kamu. Tapi untuk kali ini, untuk hari ini, untuk sekarang-sekarang ini mungkin dia akan menjauh, tapi nanti dia akan nyari kamu lagi. Tapi pada saat mungkin semalam tadi atau kemarin atau entah kapan ya, dia mengingat kamu, bahkan sampai memimpikan kamu. Dan pada saat dia terbangun ya di malam hari ya, belum masih pagi, dia keingetan gitu, keingetan dengan kisah di dalam mimpi tersebut yang membawa kesan yang begitu mendalam, yang membuat dia saat ini ya, hari ini dia lagi kangenin kamu gitu. Dan aku lihat di sini ada energi dimana di sini ada energi kesetiaan, dia mau nunggu kamu deh. Jadi dia kayak mau lepasin energi jelek dia dulu ya, tentang finansial atau tentang karir dia yang bermasalah ini, atau keruwetan dia dengan orang-orang sekitar yang punya masalah dengan dia, atau dia dengan orang lain. Dia mau selesaiin dulu, mau tenangin pikiran dulu. Setelah semuanya mungkin menjadi lebih baik, dia kepingin kembali menghubungi kamu ya, karena di sini juga dia masih gairah dan masih ada cinta yang besar untuk kamu ya, walaupun udah masing-masing, tapi cuman kamu orang yang pingin dia datengin ya, walaupun dia tahu kamu orang yang juga susah gitu untuk dikendalikan, tapi dia tidak mau putus asa
gitu ya, daripada dia kehilangan selamanya mending dia sabar gitu ya untuk ngedapetin kamu atau nunggu kamu kembali lagi ke dia gitu guys ya. Untuk sekarang dia memang ya udah, dia nggak mau ngelakuin apa-apa daripada nanti ada masalah gitu. Pada intinya dia nggak mau ribut sama kamu gitu ya. Dia mau mastiin kamu biar tenang dulu gitu, biar nanti kamu pas komunikasi udah dalam keadaan enak berkabarnya ya guys. Oke, kita lihat itu kedepannya nanti ya. Kataku juga nggak bakalan putus ataupun pergi depresi, dia pasti bakal balik dan kamu juga nerima nih. Ada the star ya, bahwa kemungkinan besar semesta masih ngasih jalan kalian untuk bisa saling berkomunikasi lagi tuh ya, walaupun nggak fokus tapi dia di sini belum bisa ninggalin kamu. Kalaupun mau pergi dia pingin sama-sama, jadi sama-sama sukses bareng lah, suksesnya bareng lah, segala sesuatu yang ya intinya dia pingin selalu ada di samping kamu, kamu sukses, kamu senang, dia pingin kamu nggak ngelupain dia gitu ya. Ada Nine of Pentacles, intinya sekarang kamu mungkin masing-masing dan dia juga menyadari kamu mungkin juga pingin mengejar karir atau cita-cita, jadi dia membiarkan kamu dulu ya. Tapi bukan berarti tidak sama sekali berkabar, dia akan selalu berkabar dengan kamu. Nah, Four of Wands, kenapa? Karena nggak stabil. Kalau nggak denger kamu dalam waktu sebulan, kabar kamu seperti apa. Pasti bakal balik lagi 4 minggu cuek-cuekan, nggak memantau kamu dalam diam. Sebenarnya dia udah memantau, karena dia nggak akan stabil, kesehatannya juga bakalan terganggu ya. Makanya dia selalu usahain kalau udah 4 minggu atau seminggu ya, dia nyuekin kamu, pasti kecarian kamu gitu. Sebulan sekali kayaknya komunikasinya. Oke, teman-teman semuanya, kita lihat ya ini untuk rising dari zodiak Sagittarius ya. Ada Leo, ada Libra, Aquarius, Gemini, lalu ada ada Pisces, Capricorn, ada Virgo, dan ada Taurus di sini, ada Aries, ada Virgo lagi, ada Cancer dan Aquarius. Dan kita lihat inisialnya orang tersebut siapa. Ada A, C, AC. Ada AC. H, N. Oke, M, Y, I, O, T, L, V, R, D, W, U. Nah, guys, kalau cowoknya masih belum mau ngelepas kamu ya sampai kapanpun dia nggak bakalan ngejauhin kamu. Kamu dikasih waktu sendiri ya paling sebulan 2 bulan, kan juga kembali. Tapi kalau kamu perempuan yang mengejar-ngejar laki-laki dan laki-lakinya udah nggak mau, ya udah pasti kamu bakal kayak Jong. Tapi kalau dianya ini laki-lakinya yang masih bertahan, kamunya yang nggak mau, ya kamu yang pasti capek dikejar-kejar dia terus sampai bener-bener kamu punya pasangan, pasti dia ngejauh dari kamu kayak gitu ya guys ya. Oke, kalau ada salah-salah kata mohon maaf mohon maaf lahir batin, dan jangan lupa klik tombol like-nya. See you, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekali lagi teman-teman, disclaimer ya, bacaan ini bersifat general reading, bisa resonate dengan kamu, bisa juga enggak, dan energinya juga vice versa. Jadi fokusin aja, kalau pada saat nemuin video ini kamu ingat sih dia, mungkin ini buat dia, atau mungkin memang ini perasaan kamu. Mohon dukungannya dengan subscribe channel ini. See you, bye bye.